Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami kelompok 1 dari mata kuliah Pengantar Statistika Matematika akan membahas beberapa materi dari buku Pengantar Statistika Matematis oleh Nar Herianto dan Tuti Gentini. Ini adalah anggota kami, kelompok 1. Ada Aprilita Lumanau, Elizabeth Ugatoro, Devita Dusniroha, Zaini Sumaket, dan saya Elvria Saramanikome. Ini ada beberapa materi yang akan dipelajari, yaitu distribusi satu poba acak, distribusi dua poba acak, dan ekspektasi satu poba acak. Selanjutnya di sini ada pengertian poba acak. Misalnya E adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S. Sebuah fungsi X yang menetapkan setiap anggota S elemen S dengan sebuah bilangan real XS dinamakan poba acak. Poba acak diskrit. Poba acak diskrit. Misalnya X adalah poba acak. Jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung, maka X dinamakan poba acak diskrit. Di sini ada contoh, misalnya April mengundi sebuah dadu yang seimbang. Nah, jika poba acak X menunjukkan banyak pengulangan percobaan sampai mata dadu 5 muncul pertama kali, maka nilai-nilai yang mungkin dari X adalah yaitu Rx sama dengan himpunan 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena banyak anggota dari Rx tak berhingga tapi dapat dihitung, maka X termasuk ke dalam poba acak diskrit. Jadi dapat dilihat ya, poba acak X ini menunjukkan banyaknya pengulangan. Jadi pengulangan sampai mata dadu yang muncul pertama kali adalah mata dadu 5. Jadi kemungkinannya tentu tak berhingga ya teman-teman, namun dapat dihitung. Lanjut. Poba acak kontinu. Misalnya X adalah poba acak. Jika nilai-nilai yang mungkin dari X yaitu ruang hasil Rx merupakan sebuah interval pada garis bilangan, maka X dinamakan poba acak kontinu. Ada contoh, misalnya sebuah universitas mempunyai mahasiswa berjumlah 25.000 orang, dan para mahasiswa itu diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 00001 sampai 25.000. Kemudian dipilih seseorang secara acak dan diukur berat badannya. Dalam hal ini, ruang sampelnya adalah, jadi jika dipilih seorang mahasiswa dan diukur berat badannya, ini adalah ruang sampelnya, yaitu S sama dengan himpunan S, di mana S sama dengan 00001, 00002, 00003, sampai 25.000. Misalkan X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka bisa ditulis sebagai XS dengan S elemen S. Kita mengasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa di universitas tersebut yang mempunyai berat badan kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kg. Sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan himpunan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 20 dan X kurang dari atau sama dengan 175, atau dengan kata lain, X berada dalam interval 20 sampai 175. Dan karena Rx merupakan sebuah interval, maka X termasuk ke dalam poba acak kontinu. Selanjutnya, distribusi peluang. Misalkan X adalah poba acak diskrit dengan nilai-nilai yang mungkin adalah X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian disusun menurut urutan dari terkecil sampai terbesar. Nilai-nilai tersebut mempunyai peluang masing-masing Px sama dengan Xi sama dengan Pxi. Untuk I sama dengan 1, 2, 3. Bilangan Pxi untuk I sama dengan 1, 2, 3 dinamakan peluang dari Xi dan harus memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu A, Pxi lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua I. B, sigma X sama dengan 1 dari Pxi sama dengan 1 kali I sama dengan 1.
Dan C, Px sama dengan X sama dengan Px sama dengan Fx. Fungsi P yang didefinisikan dinamakan fungsi peluang dari peubah acak X. Kumpulan dari pasangan Xi, Pxi, I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya kadang-kadang dinamakan distribusi peluang dari X. Di sini ada contoh, yaitu misalnya fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Px sama dengan 1/5 kali Kx tambah 1 untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Px sama dengan 0 untuk X lainnya. Di sini kita diminta untuk menentukan nilai K. Di sini pembahasannya, jadi ini ada rumusnya seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian berdasarkan soal, sigma X sama dengan 0 sampai 3 dari 1/5 kali Kx tambah 1 sama dengan 1. 1/5 kali 1 tambah K tambah 1 tambah 2K tambah 1 tambah 3K tambah 1. Jadi yang satu ini kita dapatkan berdasarkan kita masukkan untuk X sama dengan 0, maka K kali 0 tambah 1 akan menghasilkan 1. Begitu pula seterusnya untuk kita masukkan nilai K sama dengan 1, maka K kali 1 tambah 1 adalah K tambah 1. Kemudian dua ruas kita bahagi dengan 1/5, sehingga di ruas kanan menjadi 5 dan di ruas kiri menjadi 6K tambah 4. Kemudian dua ruas kita kurangkan dengan 4, sehingga ruas kiri jadi 6K, ruas kanan jadi 1. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai K adalah 1/6. Fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif. Misalnya X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, kita mendefinisikan F sebagai fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak X dengan Fx sama dengan Px kurang dari atau sama dengan X. Selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif diskrit. Misalnya X adalah peubah acak diskrit, maka fungsi distribusi kumulatif dari X berbentuk Fx sama dengan Px kurang dari atau sama dengan X sama dengan sigma T kurang dari atau sama dengan X dari PT, dengan PT adalah fungsi peluang dari X di T. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elizabeth Togatoro. Baiklah teman-teman, untuk materi berikutnya yaitu distribusi dua peubah acak. Peubah acak berdimensi 2. Jika S merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan X, Y dinamakan peubah acak berdimensi 2 jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Teman-teman, di dalam statistika ada dua jenis peubah acak, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu peubah acak diskrit berdimensi 2. X, Y disebut peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, Y salah satunya berhingga atau tak berhingga tapi dapat dihitung. Nah, agar lebih jelas untuk memahami tentang peubah acak diskrit berdimensi 2 akan diperjelas melalui contoh soal berikut ini, yaitu sebuah kotak berisi 3 bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Kemudian, kita mengambil 2 bola pingpong secara acak dengan pengembalian. Misalnya, peubah acak X menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong pertama, dan peubah acak Y menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong kedua. Nah, untuk pembahasannya yaitu pada pengambilan bola pingpong pertama, bola yang akan diambil ada 3 kemungkinan, yaitu bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Jadi, nilai-nilai yang mungkin dari X yaitu 1,
2, dan 3. Selanjutnya, pada pengambilan bola pingpong kedua. Karena bola pingpong pertama yang terambil dikembalikan lagi ke dalam kotak, maka bola pingpong yang akan diambil juga ada 3 kemungkinan, yaitu bola pingpong bernomor 1, 2, atau 3. Jadi, nilai-nilai yang mungkin dari Y adalah 1, 2, dan 3. Karena kedua peubah acak X dan Y mempunyai banyak nilai-nilai yang mungkinnya berhingga, maka X, Y termasuk peubah acak diskrit berdimensi 2. Yang kedua yaitu untuk peubah acak kontinu berdimensi 2. X, Y disebut peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Untuk lebih paham lagi tentang peubah acak kontinu berdimensi 2 akan diperjelas melalui contoh soal berikut ini, yaitu dalam tubuh seorang manusia sehat berusia 20-29 tahun, kadar kalsium dalam darahnya yaitu X biasanya antara 8,5 dan 10,5 mg per dl. Sedangkan kadar kolesterolnya yaitu Y biasanya antara 120 sampai 240 mg per dl. Untuk pembahasannya yaitu karena peubah acak X dan Y masing-masing dinyatakan dalam interval yaitu X interval dari 8,5 sampai 10,5 dan interval dari Y yaitu 120 sampai 240. Maka X, Y merupakan peubah acak kontinu berdimensi 2. Kemudian ada fungsi peluang gabungan. Jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan P, X, Y sama dengan peluang X sama dengan X kecil, Y sama dengan Y kecil. Untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam sebuah daerah hasil dari X dan Y, dinamakan fungsi peluang gabungan. Nah, di sini ada dalil sifat-sifat fungsi peluang gabungan. Sebuah fungsi berdua peubah acak dapat disebut sebagai distribusi peluang gabungan atau fungsi peluang gabungan dari peubah acak diskrit X dan Y. Jika dan hanya jika nilai-nilainya yaitu P, X, Y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, P, X, Y haruslah positif atau lebih besar dari 0 untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asalnya. Yang kedua, sigma X, sigma Y dari P, X, Y sama dengan 1. Fungsi peluang gabungan dari X dan Y di atas dapat digambarkan dengan tabel fungsi peluang gabungan. Ini merupakan tabel fungsi peluang gabungan, di mana ada nilai X, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xm, dan juga Y, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Yn. Nah, di mana untuk fungsi gabungannya yaitu kita pasangkan X1 dengan Y1, yaitu P X1, Y1, P X1, Y2, P X1, Y3, dan seterusnya sampai P Xm, Yn. Di mana jumlah dari semuanya ini yaitu sama dengan 1. Penghitungan peluang dari dua peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu digunakan rumus peluang dari dua peubah acak X dan Y anggota A sama dengan sigma A, sigma dari Px, Y dengan A merupakan himpunan bagian dari daerah asal X dan Y. Untuk lebih paham tentang rumus yang di atas, dapat diperjelas melalui contoh soal berikut ini, yaitu fungsi peluang gabungan di X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan C dikali X ditambah 2Y, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan Y sama dengan 0,
0, 1, 2, dan 3. Untuk A, tentukan nilai konstanta C. Yang B, hitung peluang X sama dengan 2 dengan Y sama dengan 1. Dan C, hitung peluang X lebih besar sama dengan 1 dengan Y lebih kecil sama dengan 2. Untuk pembahasannya, yang bagian A, berdasarkan sifat yang kedua yaitu sigma X, sigma Y dari Px, Y sama dengan 1. Maka, sigma dari X sama dengan 0 sampai 3, sigma Y sama dengan 0 sampai 3 dari Px, Y sama dengan 1. Mengapa nilai X dari 0 sampai 3? Karena pada soal, X itu yaitu 0, 1, 2, dan 3. Begitu juga dengan Y. Kemudian, kita pasangkan X dan Y. Kemudian setelah kita memasangkannya, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke Px, Y. Sehingga P0,0 ditambah P0,1 ditambah P0,2 ditambah P0,3 sampai seterusnya hingga P3,3 sama dengan 1. Nah, untuk P0,0 ditambah P0,1 sampai seterusnya hingga P3,3 kita substitusikan ke fungsi peluang gabungan Px, Y sama dengan C kali X ditambah 2Y. Sehingga kita akan mendapatkan 0 ditambah 2C ditambah 4C ditambah 6C ditambah C sampai seterusnya sampai 9C sama dengan 1. Nah, kalau kita jumlahkan ini semua, hasilnya yaitu 72C sama dengan 1. Sehingga kita akan mendapatkan nilai C yaitu 1/72. Maka Px, Y sama dengan 1/72 dikali X ditambah 2Y, di mana X sama dengan 0,1, 2,3 dan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Yang bagian B yaitu Px sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Kita masukkan nilai-nilai ini, X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ke fungsi peluang gabungan Px, Y. Sehingga P2,1. Kita substitusikan P2,1 ke persamaan yang tadi yaitu 1/72 kali X ditambah 2Y. Sehingga hasilnya yaitu 1/72 dikali 2 ditambah 2. Dan hasilnya 4/72 kalau kita sederhanakan menjadi 1/18. Yang bagian C yaitu mencari Px lebih besar sama dengan 1 dengan Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, artinya itu X-nya itu lebih besar sama dengan 1, berarti ikut 1. Berarti yang menjadi X yaitu 1, 2, dan 3. Dan untuk Y lebih kecil sama dengan 2, berarti yaitu sama dengan 0, 1, dan 2. Kita pasangkan sehingga menjadi P1,0 ditambah P1,1 ditambah P1,2 ditambah P2,0 dan seterusnya sampai P3,2. Kemudian kita substitusikan P1,0 dan seterusnya sampai P3,2 ke persamaan 1/72 dikali X ditambah 2Y. Sehingga kita akan mendapatkan 1/72 dikali 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 7. Sehingga hasilnya yaitu 36/72 kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Fungsi densitas gabungan. Sebuah fungsi yang melibatkan dua perubahan acak X dan Y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam bidang XY dinamakan fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika
Peluang dua perubahan acak X, Y anggota A sama dengan integral A integral dari f X, Y dx dy, dengan A terletak dalam bidang XY. Di sini juga ada dalil sifat-sifat fungsi densitas gabungan. Sebuah fungsi dari dua perubahan acak kontinu X dan Y disebut fungsi densitas gabungan jika nilai-nilainya yaitu f X, Y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, f X, Y lebih besar sama dengan 0 untuk X lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Yang kedua yaitu integral dengan batas bawah negatif tak hingga dan batas atas tak hingga, integral batas bawah min tak hingga dan batas atas tak hingga dari f X, Y dx dy sama dengan 1. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jenny Sumoket. Selanjutnya untuk definisinya, fungsi peluang marginal jika X dan Y adalah dua perubahan acak diskrit dan Px, Y adalah nilai dari fungsi peluang gabungannya di X, Y, maka fungsinya dirumuskan P1X sama dengan sigma Y, Px, Y. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Fungsinya dirumuskan P2Y sama dengan sigma X, Px, Y. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi peluang marginal dari Y. Karena P1X dan P2Y masing-masing merupakan fungsi peluang, maka sifat yang pertama, sigma X P1X sama dengan 1, yang kedua, sigma Y P2Y sama dengan 1. Maka P1X dan P2Y ini sama dengan 1. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y itu berbentuk Px, Y sama dengan 1/2 dalam kurung X tambah 2Y untuk X 0, 1, 2, dan 3 dan Y 0, 1, 2, dan 3. Yang pertama, kita mencari tentukan fungsi peluang marginal dari X. Yang kedua, kita menentukan fungsi peluang dari marginal dari Y. Untuk pembahasannya, yang pertama, fungsi peluang dari marginal dari X yaitu kita memakai sifat yang pertama, yaitu P1X sama dengan sigma Y Px, Y. Sigma Y sama dengan 0 sampai 3 dari 1/72 kali X tambah 2Y. Sama dengan dalam kurung 1/72 dikali X tambah 2 tambah X tambah 4 tambah X tambah 6. Karena di sini kita mencari marginal dari X, maka kita mengganti Y di sini dengan nilainya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Sehingga kita mendapat hasilnya itu 1/72 dikali 4X tambah 12. Maka P1X sama dengan 1/18 dikali dalam kurung X tambah 2 untuk X 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya, untuk fungsi peluang dari marginal Y, P2Y sama dengan sigma X, Px sama Y. Sigma X sama dengan 0 sampai 3 dari dalam kurung 1/72 kali X tambah 2Y sama dengan 1/72 dikali 2Y tambah dalam kurung 1 tambah 2Y tambah dalam kurung 2 tambah 2Y tambah dalam kurung 3 tambah 2Y. Nah, karena di sini kita mencari marginal dari Y, maka kita mengganti X dengan nilai yang tadi yaitu 0, 1, 2, dan 3. Sehingga kita mendapat 1/72 dikali 6 tambah 8Y. Dan kita mendapat hasilnya itu 1/36 dikali 3 tambah 4Y. Jadi P2Y itu 1/36 dikali dalam kurung 3 tambah 4Y untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, kita akan memeriksa penyelesaian yang di atas apakah itu benar atau salah. Kita bisa menggunakan cara, yaitu A, kita harus membuktikan bahwa sigma X sama dengan 0 sampai 3 dari 1/18 dikali 1 tambah 3Y sama dengan 1. Untuk buktinya, sigma X sama dengan 0 sampai 3 dari 1/18 dikali 1 tambah 3Y sama dengan 1/18 dikali 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Sama dengan 1/18 dikali 18, maka terbukti hasilnya itu 1.
Next, kedua kita akan membuktikan bahwa sigma Y sama dengan 0 sampai 3 dari 1/36 dikali 3 tambah 4Y sama dengan 1. Maka, seperti yang tadi, sigma Y sama dengan 0 sampai 3 dari 1/36 kali 3 tambah 4Y sama dengan 1/36 dalam kurung 3 tambah 4 tambah 11 sama 15 sama dengan 1/36 dikali 36. Maka terbukti hasilnya benar karena jawabannya 1. Selanjutnya, fungsi densitas marginal. Jika X dan Y adalah dua perubahan acak kontinu dan Fx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, maka fungsinya memiliki rumus Gx sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga Fx, Y dy untuk X lebih dari min tak terhingga kurang dari tak terhingga. Dinamakan fungsi densitas marginal dari X. Sedangkan fungsi yang dirumuskan dengan Hx sama dengan integral min tak terhingga sampai tak terhingga Fx, Y dx, yaitu y-nya lebih besar dari min tak terhingga kurang dari tak terhingga. Dinamakan fungsi densitas marginal dari y. Karena Gx dan Hx masing-masing merupakan fungsi densitas, maka berlaku 1 integral min tak terhingga sampai tak terhingga Gx dx sama dengan 1. 2 integral min tak terhingga sampai tak terhingga Hy dy sama dengan 1. Distribusi bersyarat. Fungsi peluang bersyarat diskrit. Jika P, X, Y adalah nilai fungsi peluang gabungan dari dua perubahan acak diskrit X dan Y di X, Y, dan P2Y adalah nilai fungsi peluang marginal dari Y di Y, maka fungsi dinyatakan dengan peluang X bersyarat Y sama dengan P, X, Y per P2Y, di mana P2Y lebih besar dari 0. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y kecil. Jika P1X adalah nilai fungsi peluang marginal di X, dari X di X, maka fungsi dirumuskan dengan peluang Y bersyarat X sama dengan P, X, Y per P1Y, di mana P1X lebih besar dari 0. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y, dinamakan fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X kecil. Kedua fungsi peluang harus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu peluang X bersyarat Y lebih besar sama dengan 0. Yang bagian B, sigma dari P X bersyarat Y sama dengan 1. Yang bagian C, peluang Y bersyarat X lebih besar sama dengan 0. Dan bagian D, sigma dari P Y bersyarat X sama dengan 1. Fungsi densitas bersyarat kontinu. Jika Fx, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan dari dua perubahan acak kontinu di X dan Y, di X, Y dan F2Y adalah nilai fungsi densitas marginal dari Y di Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan yaitu Y X bersyarat Y sama dengan Fx, Y per F2Y, untuk F2Y lebih dari sama dengan 0. Untuk setiap X dalam daerah hasil X dinamakan fungsi densitas bersyarat X diberikannya sama dengan Y. Jika F1X adalah nilai fungsi densitas marginal dari X di X, maka fungsi yang dirumuskan yaitu H Y bersyarat X sama dengan Fx, Y per F1Y. Untuk F1X juga lebih dari 0. Untuk setiap Y dalam daerah hasil Y dinamakan fungsi densitas bersyarat dari Y. Diberikan X, perubahan acak sama dengan X. Kedua fungsi itu harus memiliki sifat-sifat berikut, yaitu yang pertama G X bersyarat Y lebih besar lebih sama dengan 0. B
Integral min tak terhingga sampai tak terhingga Gx bersyarat Y, dx sama dengan 1, Hy bersyarat X lebih dari sama dengan 0, dan integral min tak terhingga sampai tak terhingga Hy bersyarat X, dy sama dengan 1. Kebiasaan stokastik. Kebiasaan stokastik yaitu kedua perubahan acak X dan Y dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika Px, Y sama dengan F1x kali F2y untuk semua pasangan nilai X, Y. Kebiasaan stokastik kontinu. Yaitu kita misalkan dua perubahan acak kontinu X dan Y mempunyai nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, yaitu f, X, Y serta masing-masing punya nilai fungsi densitas marginal dari perubahan acak X di X, yaitu F1x, dan nilai fungsi densitas marginal Y di Y, yaitu F2y. Nah, kedua buah acak X dan Y dikatakan bebas stokastik jika dan hanya jika Fx, Y sama dengan F1x dikali F2y. Nah, mari kita masuk kepada contoh soal. Misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P dalam kurung X, Y sama dengan 1/72 dalam kurung X tambah 2Y, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y 0, 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah, apakah X dan Y bebas stokastik? Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Fungsi peluang marginal dari X adalah P1 dalam kurung X sama dengan sigma Y sama dengan 0 hingga 3 dalam kurung 1/72 dalam kurung X tambah 2Y sama dengan 1/72 X tambah dalam kurung X tambah 2Y tambah X tambah 4 tambah dalam kurung X tambah 6 tutup kurung sama dengan 1/72 dikali dengan buka kurung 4X plus 12. Nah, jadi P1X sama dengan 1/18 dalam kurung X tambah Y. Nah, jadi P1X sama dengan dalam kurung 1/18 buka kurung X tambah 3 tutup kurung, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, kita masuk kepada fungsi peluang marginal dari Y adalah P2 dalam kurung Y sama dengan sigma X sama dengan 0 hingga 3 buka kurung 1/72 tutup kurung dibuka kurung X tambah 2Y tutup kurung sama dengan 1/72 2Y dalam kurung 1 tambah 2Y tambah dalam kurung 2 tambah 2Y tambah dalam kurung 3 tambah 2Y sama dengan 1/72 dalam kurung 8Y tambah 6. Nah, jadi P2Y sama dengan 1/36 buka kurung 4Y tambah 3. Nah, jadi P2Y sama dengan 1/36 dalam kurung 4Y tambah 3, di mana Y 0, 1, 2, 3. Nah, dapat diketahui misalnya pasangan nilai dari X dan Y diambil, X-Y-nya itu sama dengan 0. Nah, poin pertamanya itu P sama buka kurung X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Sama dengan 1/72 dalam kurung 0 tambah 0. Jadi hasilnya 0. Dan yang poin kedua, P1 dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 3/18 sama dengan 1/6. Nah, pada poin yang ketiga, P1 dalam kurung Y sama dengan 0 sama dengan 3/36 sama dengan 1/12. Ternyata P dalam kurung X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 tidak sama dengan P1 dalam kurung X sama dengan 0. Tidak sama dengan P2 dalam kurung Y sama dengan 0. Karena
0 tidak sama dengan 1/72. Maka X dan Y dikatakan dua kubah acak yang bergantungan. Nah, kita masuk dalam nilai ekspektasi. Nilai ekspektasi itu ada dua, yaitu nilai ekspektasi diskrit dan nilai ekspektasi kontinu. Nah, apa sih itu nilai ekspektasi? Jika X adalah kubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluangnya di X adalah Px dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan ekspektasi Ux. Didefinisikan sebagai ekspektasi Ux sama dengan sigma X Ux kali Px. Dan yang kedua itu adalah nilai ekspektasi kontinu. Jika X adalah kubah acak kontinu dengan nilai fungsi densitasnya di X adalah Fx dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux dinotasikan dengan ekspektasi Ux didefinisikan sebagai ekspektasi Ux sama dengan integral minus tah hingga sampai tah hingga Ux kali Fx dx. Nah, mari kita masuk dalam contoh. Misalnya fungsi peluang dari kubah acak X berbentuk Px sama dengan X per 15, di mana X 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya adalah hitung dari ekspektasi X pangkat 2 tambah 1 dan ekspektasi X dalam kurung X tambah 1. Nah, mari kita melihat penyelesaiannya. Berdasarkan definisi nilai ekspektasi diskrit, maka ekspektasi X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan sigma X dalam kurung X pangkat 2 kurang 1 kali Px sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 5 dalam kurung X pangkat 2 kurang 1 dikali X per 15. Nah, kita eksekusikan penyelesaian ini. Jadi dalam kurung 1 kurang 1 dikali 1 per 15 ditambah dalam kurung 4 kurang 1 dikali dengan 2 per 15 ditambah dalam kurung 9 kurang 1 dikali 3 per 15 ditambah 16 kurang 1 dikali 4 per 15 ditambah 25 kurang 1 dikali 5 per 15. Nah, kita hasilkan perkalian ini. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0, dikali dengan 1 per 15 tetap 0. 4 dikurang 1, 3, dikali 2 per 15 sama dengan 6 per 15, ditambah lagi 9 kurang 1 sama dengan 8, dikali 3 per 15 sama dengan 24 per 15, ditambah 16 kurang 1 itu 15, dikali dengan 4 per 15 sama dengan 60 per 15, ditambah 25 kurang 1, 24, dikali 5 per 15 sama dengan 120 per 15. Nah, jadi eksponen X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 120 per 15 sama dengan 14. Nah, jadi nilai dari eksponen X pangkat 2 plus 1 adalah 14. Nah, berdasarkan definisi nilai ekspektasi diskrit, maka ekspektasi X dalam kurung X tambah 1 sama dengan sigma X, X dalam kurung X tambah 1 kali Px sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 5, X dalam kurung X tambah 1 kali X per 15 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 kali 1 per 15 tambah 2 kali 2 tambah 1 kali lagi 2 per 15 tambah 3 kali 3 tambah 1 dalam kurung 3 per 15 tambah 4 kali 4 tambah 1 kali 4 per 15 tambah 5 kali 5 tambah 1 kali 5 per 15. Nah, kita eksekusikan ini ya. Jadi 1 tambah 1 2 tambah 1 pasti 2 kali 1 per 15 hasilnya 2 per 15, 2 tambah 1 3 kali 2 sama dengan 6, 6 tambah 2 per 15 sama dengan 12 per 15, tambah 3 tambah 1 4 kali 3 12, 12 kali 3 itu 36 per 15,
4 tambah 1, 5, kali 4, 20, kali 4 per 15 sama dengan 80 per 15. Nah, ditambah lagi dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 kali 5 itu adalah 30. 30 kali 5 itu 150. Jadi, 150 per 15. Jadi, ekspektasi X dalam kurung X tambah 1 sama dengan 280 per 15. Jadi, nilai dari ekspektasi X dalam kurung X tambah 1 adalah 280 per 15. Nah, kita masuk kepada sifat-sifat nilai ekspektasi. Yang pertama itu adalah jika C adalah sebuah konstanta, maka ekspektasi C sama dengan C. Yang kedua itu adalah jika C adalah sebuah konstanta dari UX adalah fungsi dari X, maka ekspektasi C kali UX sama dengan C kali ekspektasi UX. Yang poin yang ketiga adalah jika C1 dan C2 adalah dua buah konstanta dan U1X dan U2X adalah dua buah fungsi dari X, maka ekspektasi C1 kali U1X tambah C2 kali U2X sama dengan C1 kali ekspektasi UX. Nah, kita masuk kepada topik rataan. Nah, rataan itu terbagi menjadi dua, yaitu rataan diskrit dan rataan kontinu. Jika X adalah perubahan acak diskrit dengan nilai fungsi peluang dari X, di X adalah Px, maka rataan dari perubahan acak X didefinisikan sebagai ekspektasi X sama dengan sigma X, X kali Px. Yang kedua adalah rataan kontinu. Jika X adalah perubahan acak kontinu dengan nilai fungsi densitas dari X di X adalah Fx, maka rataan dari perubahan acak X didefinisikan sebagai ekspektasi X sama dengan integral min ta hingga sampai ta hingga X kali Fx dx. Nah, masuk kita kepada contoh, misalnya perubahan acak X mempunyai nilai-nilai 0 faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya dengan peluangnya sebagai berikut. Px sama dengan P dalam kurung X sama dengan X faktorial sama dengan E pangkat min 1 per X faktorial di mana X 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, pertanyaan adalah tentukan nilai rataan dari X dan ekspektasi X. Nah, kita bisa lihat pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan definisi rataan diskrit, maka eksponen X sama dengan sigma X, X kali Px sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai ta hingga X faktorial dikali E pangkat min 1 per X faktorial sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai ta hingga E pangkat min 1 sama dengan E min 1 sigma X sama dengan 0 sampai ta hingga sama dengan E pangkat min 1 sigma X sama dengan 0 sampai ta hingga 1 sama dengan E pangkat min 1 dalam kurung 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Jadi, ekspektasi X itu sama dengan ta hingga. Jadi, nilai ekspektasi X tidak ada. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, varians. Misalkan X adalah perubahan acak, baik diskrit maupun kontinu. Varian dari X dapat didefinisikan sebagai varian X sama dengan ekspektasi X kuadrat kurang ekspektasi X kuadrat. Atau, bila kita sederhanakan rumus dari varian ini, dapat kita peroleh rumus varian X sama dengan ekspektasi X kurang mu kuadrat. Selanjutnya beberapa bentuk dari varians. Pertama, varians diskrit. Jika X adalah perubahan acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari perubahan acak X dx, maka varians dari X didefinisikan sebagai varians X sama dengan sigma X dari X kurang mu kuadrat kali Px.
Jadi, varians diskrit dapat didefinisikan sebagai varians X sama dengan sigma X dari X kurang mu kuadrat dikali Px. Selanjutnya varians kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari peubah acak X dx, maka varians dari X didefinisikan sebagai berikut. Varians X sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga dari X kurang mu cube kuadrat dikali Fx dx. Selanjutnya beberapa sifat dari varians. Jika C adalah sebuah konstanta, maka varians C sama dengan 0. Kemudian jika X adalah sebuah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka varians X tambah C sama dengan varians X. Dan terakhir, jika A dan B adalah dua peubah konstanta dan X adalah peubah acak, maka varians A dikali X tambah B sama dengan A kuadrat dikali varians X. Baik, kita lanjut pada materi selanjutnya, momen. Jika X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan E X pangkat K, di mana K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Beberapa bentuk dari momen, yaitu pertama momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari peubah acak X dx, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai berikut. Mu aksen K sama dengan sigma X dari X pangkat K dikali Px. Jadi, untuk momen diskrit dapat didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan sigma X dari X pangkat K dikali Px. Kemudian momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari peubah acak X dx, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K didefinisikan sebagai berikut. Mu aksen K sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga X pangkat K dikali Fx dx. Jadi, untuk momen kontinu dapat didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga dari X pangkat K dikali Fx dx. Untuk lebih memahami materi, kita masuk pada contoh soal. Berikut ini diberikan distribusi peluang dari peubah acak X. Nah, di tabel ini merupakan distribusi peluang dari peubah acak X, di mana X itu 1, 2, 3, dan 4, dan untuk Px itu 1/4, 1/8, 1/8, dan 1/2. Nah, hitung nilai dari mu aksen 3. Nah, kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan definisi momen diskrit, maka mu aksen 3 sama dengan ekspektasi X pangkat 3 sama dengan sigma X dari X pangkat 3 dikali Px. Nah, sama dengan, karena X di sini 1 sampai 4, maka untuk batas sigma itu sigma X sama dengan 1 sampai 4 dari X pangkat 3 dikali Px. Sama dengan 1 pangkat 3 dikali 1/4 ditambah 2 pangkat 3 dikali 1/8 ditambah 3 pangkat 3 dikali 1/8 ditambah 4 pangkat 3 dikali 1/2. Nah, jadi untuk 1 pangkat 3 ini merupakan nilai dari X. Jadi, X itu sama dengan 1, jadi 1 dipangkatkan 3. Untuk 1/4 itu nilai dari Px. 1/4 ditambah 2. X2 pangkat 3 dikali Px dari X2 itu 1/8. Begitu seterusnya sampai 4 pangkat 3 dikali 1/2. Nah, sama dengan 293/8. Jadi, nilai dari mu aksen 3 sama dengan 293/8. Selanjutnya, fungsi pembangkit momen. Jika X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari peubah acak X
dinotasikan dengan MXT, didefinisikan sebagai MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Untuk T lebih dari minus H kurang dari H dan H lebih dari 0. Beberapa bentuk dari fungsi pembangkit momen. Yang pertama, fungsi pembangkit momen diskrit. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari peubah acak X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai MXT sama dengan sigma X dari E pangkat TX dikali PX. Jadi, untuk fungsi pembangkit momen diskrit ini dapat didefinisikan sebagai MXT sama dengan sigma X dari E pangkat TX dikali PX. Kemudian fungsi pembangkit momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari peubah acak X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai MXT sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX dikali Fx dx. Jadi untuk fungsi pembangkit momen kontinu itu dapat didefinisikan sebagai MXT sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga E pangkat TX dikali Fx dx. Berikut ini beberapa sifat pembangkit momen. Nah, jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka MCXT sama dengan MX C dikali T. Kemudian, jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka MX ditambah CT sama dengan E pangkat C dikali T kali MXT. Kemudian, jika X adalah peubah acak, sedangkan A dan B adalah dua buah konstanta, maka MX ditambah A per B T sama dengan E pangkat A kali T per B kali MX T per B. Baiklah teman-teman, sekian video pembahasan dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.